والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Amin. Wajah-wajah yang diberkahi oleh Allah. Amin. Wajah-wajah yang bercahaya, cahaya matahari. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh jemaah, para hadirin hadirat, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajaran, Bapak Kepala Desa, aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para ustaz, ustazah, seluruh hadirin dan hadirat yang hadir bersama kita di siang hari ini. Yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga yang hadir insyaallah mendapatkan cucuran rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan keberkahan dari Allah, perlindungan dari Allah, ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak pengurus bilang saya tampan, katanya nggak ada misalnya di sini. Ya itulah wajar, pabriknya beda. Yang satu hancur, yang lain enggak, ya pasti saya berbeda sendiri. Jangan kayak ibu-ibu hamil datang bawa air, aqua minta didoakan. Syekh doakan lagi hamil, ya Bu, biar anak saya mirip Syekh. Waduh, gimana caranya ya? Suaminya orang Palembang, keluarnya Arab, masa sih kok bagi dua gitu? Jadi anak harus mirip ibunya atau bapaknya. Kalau mirip saya, musibah besar. Saya dituduh macam-macam lagi. Para jemaah yang hadir di siang hari ini, hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Disunahkan kita berpuasa, tapi gara-gara orang Palembang saya tadi diajak makan. Astagfirullah. Untuk pagi-pagi kan disuruh hidup coba tadi ya. Wah, saya sudah tamat dan sudah khatam makan pempek di Palembang. Setiap ke rumah orang pempek lagi. Saya pikir apa orang Palembang gak makan nasi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Memang puasa Asyura itu sunnah, tapi menyenangkan hati orang itu lebih dianjurkan. Jadi pada saat tadi pagi dari Jakarta sudah niat puasa, tiba-tiba sampai Palembang diajak makan. Karena diajak makan, dibayarin lagi, ya udah batal. Langsung Allah malah kasuntuh. Jam 7 pagi, jam 8 udah langsung pakai doa berbuka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, kita saat ini berada di tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah berarti umur kita bertambah. Kira-kira apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah? Kira-kira bekalan kita cukup untuk menghadap Allah tidak? Jangan tertipu dengan ibadahmu, salatmu, puasamu, zikirmu. Buktinya apa?
Selepas kita ibadah dan sholat, kita baca istighfar, memohon ampun atas dosa dan kekurangan. Di dalam ibadah bisa terjadi kelalaian, ketidakhusyuan ada, kelalaian dari ibadah ada, lupa terhadap ibadah ada. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini karena kita di awal tahun baru Hijriah, jadikan momentum tahun baru ini sebagai introspeksi diri kita, mempersiapkan bekalan kita. Mungkin di antara kita banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Betul? Kita di Indonesia itu punya hampir 10 juta lebih umat Islam buta Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana kita disebut umat Islam? Firman Allah, kitab yang mulia, yang paling suci, subhanallah, tidak bisa kita baca. Bagaimana Anda bisa mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa? Al-Quran yang diturunkan bagi kita untuk umat Islam menjadi cahaya. Anda tidak tahu cahaya itu seperti apa. Bagaimana Anda mendapatkan keberkahan, kemuliaan dalam hidupmu? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir sama orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang mati. Jadi perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan tidak baca Quran seperti orang yang hidup dan mati. Tidak ada kitab yang mendekatkan diri hamba kepada Allah dari Al-Quran. Sedangkan kita baca Quran ini pada saat diperlukan. Lalu pada saat sholat, pada saat tahlilan, malam Jumat, kalau lagi ada acara. Sampai kapan Al-Quran itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kita? Karena mau tahlilan, karena ada acara, karena ada hari Jumat, karena ada malam Jumat, baru kita buka Al-Quran. Dan surat yang dibaca berulang kali bertahun-tahun belum hafal-hafal. Halo? Surat Yasin yang sudah kita baca hampir seminggu kita berkali-kali, kok sampai sekarang belum hafal-hafal? Surat Al-Fatihah gak hilang dari pikiran kita, dari hati kita, karena dibaca berulang kali dengan hati. Jadi tidak bisa hilang. Berarti surat yang lain kita baca tanpa menggunakan hati, hanya cuma menggunakan lisan. Apalagi kita duduk tahlilan, gak baca lagi, dikasih buku Yasinan, dia bilang udah, kayak hafal aja. Ternyata orang mulai Yasin wal Quran Hakim, langsung dia tidur. Pas pulang bawa tentengan. Coba kalau dia amanah bilang, "Pak, saya akan terima tentengan itu." Kenapa? Saya tadi nggak baca, saya ketiduran. Gak ada. Malah apa? Dikasih tentengan, ada buah-buahan, diangkut juga di bawah. Di bawah langsung sekalian. Maka tahun baru Hijriah ini bagi kita umat Islam yang belum bisa baca Quran yang benar, Anda tidak punya alasan. Masjid Baitur Rahim di sini pasti banyak pengajiannya, banyak alim ulamanya, banyak kiainya, banyak ustadznya, banyak guru. Guru sekarang ada di mana-mana. Dulu sulit kita cari guru, sekarang guru di mana-mana. Tapi kita yang ini yang susah. Guru dulu sulit, muridnya banyak, tapi guru susah. Murid berjam-jam berjalan menuju ke tempat dia mengaji, belajar agama. Sekarang guru malah dekat, kita ini yang malas. Seperti orang dulu, fasilitas susah, terbatas, tapi berikan rajin ibadah. Kita sekarang fasilitas sudah bagus, udah pakai kipas angin, udah pakai AC, udah pakai karpet, sudah lengkap, udah keramik begini. Dulu bayangkan mereka sholat, sampai mereka angkat dari sujud, diginiin jidatnya dia usap gitu. Kenapa? Pasir, debu, betul? Mungkin orang tua kita yang sudah usia 90 ke atas, ada nggak yang 90? Hah? 72. Masya Allah, masih muda ternyata. 80 ada. Masya Allah, Masya Allah. Wajahnya kayak 20 tahun dari 50 tahun yang lalu. Jadi para jamaah yang mengatakan Allah, dulu fasilitas susah, mereka rajin ibadah, mereka bangun setiap pagi, jam 3 udah bangun mandi,
sholat malam, sholat tahajud, menuju ke masjid. Mereka dulu menunggu waktu azan. Sekarang azan yang kita tunggu. Azan baru kita ke masjid. Sedangkan azan itu peringatan untuk orang yang lalai. Jadi jangan tunggu azan dulu baru datang. Orang beriman tidak dengar suara azan, lampu mati atau apa, atau muazzinnya kemana kita tidak tahu, atau meninggal kayak atau apa. Kan kita tahu, oh jam sekian udah azan, udah waktu sholat. Kita ke masjid, wah belum kedengaran azan zuhur, tunggu aja dulu. Loh, kalau nggak azan, kalau muazzinnya lagi pergi atau mati, istrinya mati, bagaimana? Azan ditunggu-tunggu, ternyata bukan azan zuhur, azan asar juga. Aduh. Maka pada zaman dikatakan Allah, momentum hijrah ini adalah berpindah dari tempat ke tempat. Nabi dari Makkah ke Yathrib ke Madinah, dan sekarang harus berpindah perilaku, perubahan. Nabi hijrah karena ini perubahan. Dulu Nabi tidak bisa menegakkan agama dengan benar di negeri, di kota Makkah. Nabi pindah ke Madinah, ternyata beliau sanggup dan bisa membangun negara Islam yang kokoh dan kuat. Dan orang yang hijrah sama Nabi bukan orang sembarangan, orang-orang yang imannya kuat, berani meninggalkan harta bendanya semua. Untuk apa? Mencari ridha Allah dan Rasulnya. Kita sekarang kerja di tempat-tempat yang haram, sudah kumpulkan harta banyak, kita suruh lepas saja harta itu, biar bersihkan, nggak berani. Katanya Allah Maha Pengampun. Akhirnya dia tidak mau melepaskan harta tersebut. Maka pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita introspeksi diri kita yang belum bisa baca Quran. Ayo kita tingkatkan bacaan Quran. Ada yang bilang saya baca tapi masih kerepotan, takut banyak kesalahan, saya takut baca Quran nanti dosa. Justru ada pahalanya. Anda terpatah-patah membaca Quran dapat kebaikan. Dalam hadis Bukhari Muslim, kalau bacaannya lancar, bukan karena habis Quran, insya Allah bersama para malaikat yang mulia. Wabil khusus yang harus diperbaiki surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya benar, yakin sholatmu tidak benar. Kalau wudu'mu tidak benar, yakin sholatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka kita perbaiki bacaan. Oh, kita dulu bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak usah, karena itu tidak mengalir-ngalir bacaan, harus disambung. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dulu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin katanya. Bacaannya alhamdu, haknya diperjelas, ainnya diperjelas jadi alhamdulillahirabbil alamin, bukan al-alamin. Ar-Rahmanir-Rahim bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Kata orang, saya bukan orang Arab, kan susah, bukan bahasa kita. Justru ada orang-orang Indonesia hebat bacaannya lebih dari orang Arab. Tapi bisa karena terbiasa. Kita membiasakan diri baca Quran, belajar sama guru, dulu belajar tafsir. Satu-satunya kitab yang tidak bisa dipelajari sendiri adalah Al-Quran. Harus duduk berhadapan-hadapan dengan guru. Kita tidak tahu dia bacanya alif lam mim dan alam nashrah laka sadrak. Loh, kan tulisannya sama. Oh, ini dibaca alif lam mim, ini dibaca alam tara kaifa fa'ala, ini alam nashrah. Dari mana? Dari guru. Guru dari mana? Dari guru. Guru dari mana? Dari guru. Terus sampai Rasulullah. Terus dari Jibril, dari Lauhul Mahfuz, dari Allah. Jadi kita dibacakan. Quran tidak bisa dibaca sendiri. Harus lebih awal belajar Iqra dulu dari jilid 1 sampai 6, betul? Kalau sudah lancar huruf hijaiyah, menguasai dengan baik, bagaimana pelafalan yang bacaan yang tepat, berhenti dan waqaf ibtida, sifatul huruf, makharijul huruf, perlu bimbingan. Ada yang bilang, waduh saya sudah tua. Nggak ada tua maupun muda. Insya Allah kalau punya keinginan menghafal. Buktinya usia 80 tahun tapi nggak nyasar, hitung duit, nggak hilaf, nggak salah, betul nggak? Ibu-ibu teriak, giliran hitung duit lancar daya, giliran suruh sholat lupa rakaat berapa ya ini? Itulah karena urusan dunia kita melampaui batas sehingga kita tidak lupa kepada agama. Maka di momentum tahun baru Hijriah ini
Ayo kita bisa meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Yang dulu cuma baca Al-Quran 114 surat. Jangan cuma satu surat yang dibaca, Yasin. Padahal surat yang lain bilang benar, ada Toha, ada Maryam, ada Muhammad, ada Nuh, ada Ali Imran, ada Al-Baqarah, ada Ar-Rahman, ada Al-Waqi'ah. Tidak, biasa orang baca Al-Quran karena punya keinginan. Dia baca Al-Waqi'ah biar tidak miskin, baca Al-Mulk biar tidak disiksa di alam kubur. Bagus, tapi jangan coba itu. Al-Quran dinikmati. Kita di sini cetak 30 juz, bukan cuma surat Yasin yang ditaruh di masjid. Jadi kita membiasakan diri setiap kali baca Quran. Maaf para jemaah, banyak yang baca WA berjam-jam, bosan tidak? Enggak. Nonton TV, sinetron, enggak bosan. Tapi giliran baca Al-Quran, baru satu ayat aja udah muak, udah mau tidur. Nah, giliran baca Quran, ngantuk. Giliran nonton sinetron, berjam-jam matanya melek, udah perih, udah gak kuat, tapi masih disanggup-sanggupin. Apalagi bapak-bapak yang nonton bola. Ya salam, nonton bola sampai terbawa emosi. Gimana sih lu? Sampai marah, ujung-ujungnya kena serangan jantung, meninggal dunia gara-gara bola. Padahal bola itu tidak mengantarkan ke surga. Gak pernah dia kesal ketika anaknya lagi tidak mau sholat berjamaah. Tidak pernah kesal ketika istrinya tidak mau sholat di masjid atau tidak ikut ibadah. Dia tidak pernah kesal, tapi kesal ketika dia dikalahkan. Pemain bola yang dia dukung kalah. Nanti pemain bola mau menang mau kalah dapat duit. Dia punya gaji bulanan, gaji tahunan dia dapat. Mau dia menang mau kalah, dia sudah punya perjanjian dapat duit. Kalau antum nanti kalau dia kalah antum marah kesal, nggak apa-apa, dapat serangan jantung meninggal. Dia cuma mau mikirin kita, betul? Halo? Saya boleh berdiri nggak? Kenapa? Biar kelihatan, Ustaz. Saya perasaan ibu-ibu yang di belakang seperti itu kanan. Saya juga bingung lihat kalian terlalu banyak ini apa? Yang di sini, masya Allah. Oh gitu, karena dikit, masya Allah. Nanti yang kiri minta kiri dikit. Nah, karena lagi. Astagfirullah. Nenek-nenek ngatur penceramah kualat nanti. Halo? Jadi kita mulai di tahun baru perbaiki diri untuk menjadi orang yang rajin baca Al-Quran. Anak kita tidak mau ngaji, kita seminggu sekali saja. Halo? Seminggu sekali malam Jumat kalau tidak mau di masjid, biar membiasakan keluarga duduk sama istri sama anak baca Yasin, tidak apa-apa. Tapi duduk sekeluarga. Jangan menjadi suami yang curang, jangan menjadi istri yang curang, jangan menjadi anak yang curang. Suami baca Quran sendiri, ibadah sendiri, nggak mikirin istri dan anak. Anda berpikir begitu masuk surga? Tidak. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak keturunanmu, terhadap istrimu. Maka kalau Anda tidak rajin baca Quran dan mengajak keluarga baca Quran, Anda akan termasuk orang yang merugi. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua, sholat kita, ibadah kita jangan ditinggal. Apa yang kita cari dari dunia? Bangun tidur mikirin dunia, tidur kembali masih mikirin dunia. Demi Allah, kalau Anda sudah punya harta berlimpah, rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya tanah, sudah punya sawah, semua tidak bermanfaat. Itu akan menjadi rebutan. Pada saat Anda mengejar dunia sebanyak-banyaknya, dunia hanya memberikan 2 meter saja. Coba lihat Raja Saudi ketika meninggal, yang sebelum yang sekarang Raja Salman, sebelumnya Raja Abdullah. Lihat, coba dapat segitu. Presiden Emirat, lihat apa yang dia dapat, padahal termasuk orang terkaya di dunia. Tapi dia tidak bawa apa-apa, yang dibawa adalah amal solehnya, sholat malamnya, sholat di malam dunia, zikirnya, sedekahnya, itu yang dibawa. Maka bagi mereka yang telat sholat, ibu-ibu khususnya banyak alasan, ngurusin anak, ngurusin suami, lagi masak, lagi apa, hati-hati, itu tidak bermanfaat.
Sholat dulu, nanti semua akan dipermudah oleh Allah. Kalau kita mendekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah jauhkan segalanya dari kita. Maka sebagai orang beriman, sebelum azan sudah di masjid. Dulu ada orang ditanya, kenapa kamu datang ke masjid sebelum azan? Apa kata beliau? Azan itu peringatan untuk orang yang lalai, dan saya tidak mau termasuk orang lalai. Dulu ada seorang tabi'in, dia mengatakan 40 tahun tidak pernah dikumandangkan azan kecuali saya sudah berada di masjid. Sekarang kita nunggu azan baru kita ke masjid. Coba kalau Anda datang dari rumah, berwudu terlebih dahulu dari rumah, karena setiap langkah, setiap kaki yang diangkat Allah berikan pahala. Meletakkan kakinya, digugurkan dosanya. Duduk di masjid, menunggu waktu sholat 5, 10, 15 menit sebelum azan, subhanallah, malaikat mendoakan kita. Dalam musnad Imam Ahmad, malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Itu doa malaikat yang maksum, malaikat yang suci. Mereka tidak punya dosa. Bayangkan Anda didoakan malaikat. Bayangkan Anda sedang duduk saja, menunggu waktu sholat saja, Anda didoakan malaikat. Selama tidak batal wudunya. Maka ketika ada majlis ta'lim seperti ini, niatkan i'tikaf. Nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf di masjid ini. Antum duduk 1 jam, 2 jam di sini, itu bernilai pahala. Didoakan malaikat Allah Subhanahu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan hanya sholat 5 waktu saja. Buktikan tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjaga sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Dijaga sunnah. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan sunnah dapat pahala, tidak dikerjakan rugi di akhirat nanti. Halo? Sholat duha. Banyak orang sholat duha jam 7, setiap hari jam 7, tapi sholat subuhnya disiapkan. Kenapa? Biar rezekinya lancar. Gak bakalan rezeki lancar, karena sholat subuh itu gerbang, pintu di luar, gerbang rumah di depan. Tapi kalau sholat duhanya adalah pintu rumah. Jadi Anda tidak bisa masuk rumah tanpa melalui gerbang tersebut. Harus buka kuncinya. Orang yang sholat subuh berjamaah itu di dalam jaminan Allah. Gak ada yang bisa membahayakan kita. Gak ada yang bisa mengganggu kita. Rizki kita lancar, berkah umurnya, berkah rizkinya. Orang yang sholat subuh berjamaah bukan orang munafik, gak bisa disebut munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu cari muka. Orang munafik itu mau dilihat, mau dipuji, sedangkan ini gelap-gelap, dia sudah berangkat ke masjid. Maka sholat paling berat bagi orang munafik sholat subuh dan sholat isya, karena tidak kelihatan, gak ada yang melihatnya. Tapi kalau sholat zuhur, asar, maghrib masih terlihat oleh banyak orang. Jadi hati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah. Coba orang tua kita yang hebat, sholat subuh berjamaah terlebih dahulu, kemudian mereka jualan. Habis subuh jualan, jam 7:30, jam 8 selesai. Coba yang baru melar itu jam 7, subuhnya kesiangan, selesainya udah mau zuhur. Kadang-kadang belum habis dibawa pulang juga. Kenapa? Karena Anda tidak membuka pintu rahmat Allah di pagi hari. Kemudian kita jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah qabliyah ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Saya mau nanya, jawabannya di dalam hati masing-masing. Terakhir kali antum sholat malam kapan? Atau jangan-jangan ada keperluan sama Allah? Kadang-kadang kalau kita perlu pasang alarm bangun. Kenapa? Ada perlu sama Allah. Curang kita. Kalau nggak ada perlu sama Allah, tidak menandakan cinta Anda kepada Allah. Salat malam, kata ibu-ibu, bapak-bapak, saya kepingin salat malam tapi susah ya, bingung gitu. Udah niat tapi belum bisa juga. Saya kasih tipsnya, 3 hal yang dilakukan. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi 3 hal ini dijaga agar bisa bangun sholat malam. Yang pertama, pasang niat. Pertama apa? Pasang niat. Sebelum tidur, ya Rob, aku
tapi sholat tahajud, nanti ada yang bangunin kita. Niatkan, kalau seandainya kelewatan, tiba-tiba bangun sudah azan subuh, Anda kebagian pahala sholat malam, padahal tidak bangun. Kenapa? Karena sudah ada nih. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Yang pertama pasang niat, yang kedua pasang alarm. Pasang apa? Alarm. Yang ketiga, minum 2 botol air sebelum tidur. Saya yakin tengah malam Nah, bangun tidak? Kalau minum air sebelum tidur, bangun tidak? Ngapain? Itu orang tak benar itu. Masa saya kasih air minum buat sebelum tidur biar bangun, bukan kencing, tapi ke kamar mandi ambil wudhu sekalian kencing juga. Betul? Orang muslim hebat, jawabannya harus cerdas. Kalau minum air banyak nanti tengah malam bangun, ngapain kencing tidur lagi? Ya sama aja. Terus bangun malam ngapain Pak? Minum air banyak sebelum tidur. Saya bangun wudhu, sholat. Kan wudhu, buang air, isinya, kemudian wudhu, kemudian sholat. Kalau tidak, maaf, bangun aja, duduk zikir aja sebentar, 5 menit, 10 menit kita duduk zikir. Menghidupkan malam itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berpikir itu harus sholat. Tengah malam saya harus sholat, itu tidak ada. Menghidupkan malam itu artinya apa? Menghidupkan malam kita dengan berbagai macam ibadah dan taat. Sholat boleh, baca Quran, zikir, istighfar, sholawat, bebas. Baca buku fikih boleh, itu menghidupkan malam. Yang penting dalam berbagai macam ibadah, taat, mau sholat, mau baca Quran, mau baca zikir, mau istighfar, mau sholawat, bebas. Maka para jamaah diberikan Allah kesempatan bagi kita sholat malam itu terlihat oleh malaikat di langit. Rumah yang di situ dilakukan sholat malam tembus cahaya sampai ke langit. Malaikat tahu ini rumah ini sholat malam ini yang mati nggak ada cahayanya. Ngapain mereka tidur? Suatu malam kalau rumah yang sering bercahaya, malaikat saling bertanya, ini rumah ini biasa bercahaya setiap malam, kenapa malam ini nggak ada cahayanya? Kata malaikat yang lain, dia sedang sakit, didoakan kesembuhan oleh malaikat yang lain. Ya Allah, dia sedang kelelahan, kecapean, ya, dia besok ada ujian, maka dia tertidur. Dia tak kuat bangun, malaikat mendoakan agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Dulu para salafus saleh, suami, istri, sama ibu. Ibu mertuanya, pertama ibu dari suami tersebut. Ibunya bangun malam dulu, habis sholat isya dia sholat dulu. Udah capek, bangunin menantunya, gantian. Menantunya capek, bangunin suaminya. Mereka dari habis isya sampai subuh, mereka bergantian sholat malam, membayangkan mana ada rumah begitu tidak ada berkatnya. Malam dibaca Al-Quran, firman Allah yang mulia. Mana ada malam di dalam keluarga itu ribut, mana ada di dalam rumah tersebut pada ada yang macam-macam. Kalau kita perhatikan suami istri kenapa berantem, bisa jadi karena apa? Karena tidak ada lantunan ayat Al-Quran. Dulu saya datang ke Indonesia 2010, sering kalau saya pulang maghrib di masjid, di musola, saya dengar banyak masyarakat baca Al-Quran walaupun surat Yasin, tapi masih terdengar Al-Quran. Sekarang lewat di depan rumah orang, habis maghrib, habis isya, lagunya sakit itu di sini, Ciko bagi nur. Itulah. Jadi kita malah jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah. Bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para jemaah dimuliakan Allah, bagi mereka di tahun baru yang belum bisa baca Quran, kita lancari. Yang mereka ketinggalan sholat berjamaah tepat waktu, kita perbaiki. Yang ketiga, mereka yang belum memperbaiki akhlaknya, segera diperbaiki. Jangan gampang emosi, jangan gampang marah, jangan gampang darah tinggi. Kenapa? Karena itu akibatnya kepada kita. Amarahan itu adalah manusia yang benar-benar tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nabi SAW bersabda, orang yang kuat bukan orang yang menang dalam tandingan, tapi
orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, nasihati aku." Kata Nabi SAW, "Jangan marah." Nanya lagi, "Ya Rasulullah, nasihati aku, jangan marah." Sampai 3 kali. Ujung-ujungnya Nabi mengatakan, "La taghdab wa lakal jannah." Jangan marah dan untukmu ada surga. Coba orang yang mengendalikan amarahnya. Tahun lalu kita suka emosi, suka marah, hal-hal kecil membuat kita emosi. Tidak, kita tahan. Kenapa? Yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW di surganya Allah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, bukan paling banyak ilmunya, bukan paling banyak ibadahnya. Tidak, yang paling baik akhlaknya. Hiasi diri kita dengan akhlak. Sesama muslim saling mendoakan, tidak boleh saling menghujat, saling menghina, saling menjatuhkan, saling mengucilkan. Hati-hati, memandang orang dengan pandangan yang tidak baik itu tidak dianjurkan. Bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat kita mengucilkan saudara kita, sahabat kita, atau dia kita menuduh, ini orang ini suka begini, melakukan dosa tertentu, jangan Anda senang dengan dosa yang dilakukan oleh sahabatmu, tetanggamu, saudaramu muslim. Nanti Allah maafkan dia, Allah sembuhkan dia, Allah jauhkan dia dari dosa. Kemudian Anda yang tertimpa musibah tersebut, Anda akan melakukan dosa sebelum meninggal dunia. Contoh, ibu ini suka ngomongin orang, ibu ini suka begini begitu. Akhirnya nanti Allah berikan hidayah untuk ibu tersebut, dan Anda akan diuji dengan penyakit tersebut. Dan Anda tidak bakalan meninggal dunia sebelum Anda melakukan maksiat yang Anda tuduhkan kepada saudara. Maka kita sibukkan diri kita kepada Allah. Jangan sibukkan diri untuk mencari aib orang, kejelekan orang. Bangun tidur cari aib orang, masuk kantor cari aib orang, berusaha mencari kekurangan orang, padahal tidak pernah tersuci dirinya, tidak pernah mengendalikan hawa nafsunya, tidak pernah memperbaiki sifat-sifat buruk di dalam dirinya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di awal tahun baru ini, ayo kita menjadi orang yang menjadi teladan dalam keluarga. Istri dan anak kita jangan dibiarkan begitu saja. Kita didik agamanya, kita didik akhlaknya. Orang tua berangkat pagi cari uang, pulang malam anaknya dia tak tahu kemana. Sudah sholat belum, sudah ibadah belum, dia tidak tahu. Tapi yang penting orang tua cari uang doang. Jadi banyak orang tua memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anaknya. Anakmu kalau lapar dia cari makan sendiri, tapi anak kita kalau lagi ibadah perlu dorongan dari kita, perlu diajak, harus menjadi contoh yang baik buat keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara, kemudian dipertemukan di dunia suami istri dan anak, kemudian di akhirat dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Karena salah satu anggota keluarga masuk surga, yang lain pada masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Allah ingatkan kita di awal tahun baru, ingat, jangan sampai lupa kepada keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar. Hai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka jahanam. Jangan sampai orang yang kita cintai Allah jerumuskan dia di dalam api neraka jahanam. Apakah Anda senang istrimu disiksa, ibumu, anakmu, suamimu? Saling diingatkan, saling menasihati, saling mendoakan. Ibu-ibu yang bilang anaknya tidak mau sholat, tidak mau ibadah, susah dikendalikan. Tengah malam bangun sholat, gelar sajadah, mendoakan anak kita. Dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku keturunanku orang yang menegakkan sholat. Wahai Allah yang maha berkenankan doa. Carilah harta yang halal untuk keluarga, karena di akhir zaman kata Nabi, seseorang tidak akan peduli dari mana dia harta itu peroleh, dari halal maupun haram. Yang penting dia mencukupi kebutuhan keluarganya walaupun dari haram. Nabi mengatakan hati-hati di akhir zaman,
manusia tidak akan peduli dari mana dia peroleh harta, dari yang halal maupun dari yang haram. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini mereka-mereka yang jauh dari Allah lebih dekat kepada Allah. Yang tidak pernah baca Al-Quran biar lebih banyak membaca Al-Quran. Mereka yang baca Al-Quran hanya seminggu sekali, mudah-mudahan setiap hari walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat kita bisa membaca Al-Quran. Mereka yang dulu tidak sholat tepat waktu, mudah-mudahan di tahun baru ini bisa sholat tepat waktu dan bisa menjaga sunnah qabliyah dan ba'diyah, bisa berbanyak istighfar, berbanyak zikir, berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, kemuliaan dari Allah, ampunan dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir punya hajat tidak meninggalkan masjid ini kecuali Allah kabulkan hajatnya. Yang punya persoalan Allah segera selesaikan persoalannya. Yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh soleh dan soleh. Yang belum mendapatkan keturunan Allah berikan keturunan soleh dan yang belum mendapatkan pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang berkah dan halal thayyiban. Mudah-mudahan mereka yang jauh dari Allah mulai dari saat ini biar lebih dekat kepada Allah. Mereka yang jauh dari keluarga biar lebih mendekat kepada keluarga dan senantiasa mengajak kepada jalan yang terdekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akan berikan kesempatan bagi jamaah yang mau bertanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, nama saya Ibrahim Yarmini. Saya umur 65 tahun. Masya Allah. Jadi permasalahan hari ini sesuai dengan tema yang saya katakan masalah membaca Al-Quran. Kebanyakan warga negara termasuk di Indonesia khususnya di Palembang. Saya pernah ke Gunung Haji di Wadi Makkah, di Wadi Madinah. Di situ tidak ada ayat Yasin, di situ ada Al-Quran sesuai dengan tema pada hari ini. Yang saya tanyakan, bagaimana jika seseorang membaca ayat Yasin apa sama dengan baca Al-Quran? Dalam hadis tadi baca Al-Quran, jika mau baca Al-Quran baca dapat petunjuk. Apa sama pahalanya jika orang membaca ayat Yasin dia membaca Al-Quran? Dalam hadis itulah baca Al-Quran, bukan baca ayat Al-Quran. Bagaimana? Seluruh masyarakat khususnya Palembang kebanyakan bukan baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran dalam arti baca Al-Quran. Mohon penjelasan dari Ustaz bagaimana supaya kami untuk masyarakat desa Siko supaya mengerti yang mana yang bisa bermanfaat untuk beribadah dan membaca Al-Quran yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang rajin baca Quran. Di sini pertanyaannya, Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat, walaupun 5 ayat. Ini bahasa umum. Silakan baca Al-Quran. Mau baca 1 ayat boleh, 2 ayat boleh, 5 ayat boleh. Yang penting jangan sampai Anda menjauh daripada Al-Quran. Yang penting jangan Anda sampai meninggalkan Al-Quran. Yang penting jangan sampai melewati 1 hari tanpa membaca Maka 1 ayat, 2 ayat bebas. Yang penting setiap hari tetap bersama Al-Quran. Dan insya Allah nilai pahala yang besar. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan didapatkan gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka setiap huruf dari Al-Quran pasti kita akan meraih keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang saya tanyakan, sebagaimana yang disampaikan Pak Ustaz tadi, bahwa di Indonesia ini hampir
berapa ratus juta yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Kemudian setiap kita melaksanakan ibadah, bacaannya bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana kalau masyarakat itu yang tidak bisa baca Al-Quran tadi, sementara yang dibacanya itu bacaan Al-Quran, yang jelas apakah itu dari segi kesempurnaan ibadahnya dibandingkan dengan yang bisa baca Al-Quran dengan yang tidak, itu bagaimana? Kita jadi terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. Kalau baca Al-Quran yang wajib harus baca dengan benar dan fasih, lancar, minimal surat Al-Fatihah, karena rukun di dalam sholat. Jika Al-Fatihahnya tidak benar, maka yang lain tidak benar, sholatnya tidak diterima. Maka yang harus paling banyak, maka tadi saya tekankan, perbaiki wudu dan perbaiki Al-Fatihah. Yang pertama dan paling utama harus diperbaiki bacaannya adalah surat Al-Fatihah, dan demikian surat-surat yang lain. Tapi yang lebih ditekankan surat Al-Fatihah, karena tegaknya ibadah, karena tegak surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tidak benar, berarti ibadahnya tidak benar. Maka kalau bisa ada perkumpulan pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, ayo cuma duduk untuk apa? Setengah jam, 1 jam, perbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Karena banyak banget kesalahan dalam pembacaan surat Al-Fatihah, sampai kadang-kadang membatalkan sholat kita. Kalau antum sampai membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, kalau dibacanya Alhamdu pakai ha, bukan pakai ha, artinya kematian bagi Allah. Dalam bahasa Arab, hamada beda dengan hamada. Hamada artinya memuji, kalau hamada kematian. Jadi kalau Anda salah baca dalam surat Al-Fatihah, berubah arti makna, itu bisa membatalkan ibadah kita. Maka itu yang paling diutamakan Al-Fatihah. Kemudian kalau kita baca Al-Fatihah dengan benar, bisa kita sambil mempelajari membaca surat-surat yang lain. Karena surat Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya lupa namanya. Mau bertanya, kalau saya datang ke Indonesia 2010. Nah, Jadi setelah bersimak bahasa Indonesia itu masih benar. ya, karena sudah hidup coba itu. Apakah ada gurunya? Sedangkan kami di Indonesia ini kalau bahasa Arab juga masih tepat-tepat. Gitu. Tapi kalau belajar bahasa Arab gampang sekali. Caranya cuma satu. Nikah sama orang Arab. Sudah nikah kan? Sudah. Kalau mau bisa bahasa Arab, nambah lagi. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Palembang, bahasa Arab, lancar ya. Jadi kami warga Indonesia langsung malu dengan Indonesia. Bagaimana? Karena sudah bahasa Indonesia sudah pasti, sering kami bahasa Arab yang masuk tepat. Masya Allah. Sekarang saya bertanya ini, yang masalah sholat malam dan sholat duha tadi, yang seharusnya yang lebih bagusnya ayat-ayat pendek apa yang bagus, pokoknya di sholat malam itu ayat-ayat pendeknya ayat apa yang harusnya bagus, dan begitu juga yang duhanya ayat-ayat apa yang harus dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya waktu di Al-Azhar Mesir, saya waktu kuliah di Al-Azhar Mesir, pertama yang saya kenal dari masyarakat Indonesia orang Palembang. Teman-teman saya kebanyakan dari Palembang. Maka 2010 saya datang ke Indonesia, langsung saya ke Ugan Ilir. Saya dulu ngajar di pesantren di Ugan Ilir, di Palembang. Saya belum bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Saya belajar dari teman-teman Palembang, tapi ternyata sebagian menyesatkan juga. Saya dikasih bahasa-bahasa yang jorok, saya kan nggak tahu. Diajarin ini apa, ya saya hafal aja udah. Ini apa? Dikirain anak kirain orang, juga ini anjing. Gitu. Saya ikut ini apa? Ini anjing. Gitu kan? Jadi guru saya dulu sebagian menyesatkan, berbahaya itu. Nah, dan alhamdulillah belajar satu kata. Ketika saya berada di Indonesia,
itu berkomunikasi itu jadi lebih mudah. Bahasa itu syaratnya satu, bukan cuma hafal bahasa doang, tapi perlu praktek. Kalau antum tinggal di Arab dengan jangka waktu yang lama, otomatis bisa bahasa Arab. Karena saya berada di Indonesia, tinggal di Indonesia, makin lancar bahasa Indonesia. Kenapa? Setiap hari praktek bahasa dengan orang yang asli berbahasa. Kalau kita mau praktek bahasa Arab, belajar bahasa Arab, bicara bahasa Arab, kita tinggal di Arab. Walaupun ada sebagian tinggal di Arab, nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Entah sejak kecil sampai mati, nggak pernah bisa bahasa Arab. Padahal lahir di Arab, bahkan di Arab, hidup di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Maka tergantung kemampuan dan keinginan kita. Jadi alhamdulillah, saya bisa bahasa Indonesia karena mungkin Allah memudahkan jalan dakwah saja. Dulu saya datang ke Indonesia 2010, 2011 ditawarin main sinetron. Astagfirullah. Saya datang ke sini tujuannya dakwah, malah dijadikan artis. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau kita punya niat dan tujuan yang baik, insyaallah bisa berhasil menghafal, mempelajari apapun. Terkait dengan bacaan di dalam sholat, ada bacaan di dalam sholat itu sebenarnya itu hukumnya sunnah. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang sholat subuh di hari Jumat, beliau membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Ada Al-Insan Hinu Menanda, surat Al-Insan. Kemudian kadang-kadang sholat maghrib beliau baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW sholat Jumat kadang-kadang baca surat Qaf, kadang-kadang baca surat Sabbih Isma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Nabi SAW kadang-kadang bangun sholat malam dengan satu surat, kadang-kadang bangun sholat malam cuma satu ayat, diulang-ulang terus sama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sholat duha dan sholat malam tidak ada batasan bacaan di dalam sholatnya. Maka sholat duha bebas, mau baca surat apa saja boleh. Tapi sebagian ulama fikih bilang surat rakaat pertama sholat duha wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua wal laili idza yaghsha. Dan sholat tahajud bebas, sholat sunnah bebas membaca apa saja, karena Nabi SAW kadang-kadang baca surat yang berbeda-beda. Mudah-mudahan insyaallah walaupun satu ayat saja Anda baca, yang penting Anda bisa mendirikan sholat sunnah, khususnya seperti sholat duha dan sholat tahajud atau sholat malam. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, nama saya Ali Muhammad. Yang saya tanyakan masalah kehusukan salat. Kehusukan salat. Kita kan dalam salat karena kita umawah dalam sholat itu kadang tuh pikiran nggak tahu kemana-mana. Jadi yang saya tanyakan, apakah sholat kita harus kita ulang? Terus yang kedua, bagaimana kuncinya sholat itu harus khusyuk? Ya, itu aja. Yang pertama sholat yang tidak khusyuk, tadi sholat zuhur, sholat asar. Tapi saya tidak ingat apa yang saya baca, saya tidak khusyuk. Kata ulama, kita dituntut umat Islam untuk menjaga khusyuan dalam sholat, karena inti dari sholat di dalam sholat adalah khusyuk, memperhatikan apa yang Anda baca, apa yang Anda lafalkan. Apabila sholat Anda tidak khusyuk, kata ulama, tidak wajib diulang, gugur kewajiban, tapi tidak ada pahala karena tidak khusyuk. Kewajiban gugur, tapi tidak ada pahalanya. Kemudian apakah wajib diulang? Kata ulama tidak perlu diulang. Ya, bagaimana tipsnya agar bisa khusyuk dalam sholat? Kata ulama, kalau Anda sholat berjamaah, mau khusyuk tidak khusyuk, dapat pahala 27. Maka kunci sholat khusyuk itu adalah sholat berjamaah di masjid dan datang lebih awal. Jangan datang lagi buru-buru, imamnya lagi baca, buru-buru ambil dulu, buru-buru masuk WC, buru-buru ambil dulu, lari menuju tempat sholat. Jadi kita tergesa-gesa, tidak ada ketenangan. Sedangkan kita dituntut dalam Islam untuk datang ke masjid, datang dalam sholat itu dalam keadaan tenang, sakinah. Kenapa? Ya kita mau ibadah, bukan mau mengerjakan tugas. Kita ingin ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di YouTube ada kajian agar kalau sholat lebih khusyuk lagi. Di situ saya bahas
hampir 1 jam tentang tips menjaga sholat atau mendapatkan sholat yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, untuk selanjutnya mungkin ada dari ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? silakan. Nah, silakan. Jemaah ibu-ibu yang sebut nama perkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah asal dari Sungai Dua. Masya Allah. Ini Pak, Siap. yang saya ingin tanyakan, kita orang Sunda, bahasa Indonesia tidak hafal di bahasa. Pakai bahasa jin nggak apa-apa. Banyak penterjemahnya. Kita orang tua deh Pak, Asep, kalau hafal itu kadang-kadang susah. Iya. Kalau bisa dihafal, cepat hafalnya tapi mudah lupa. Banyak dosanya. Iya. Semoga diampuni. Amin. Amin, amin ya Rabb. Ya, jadi mau sholat membaca surat yang baru. Ya. Saya tulis di depan. Astagfirullah. Di saya baru. Apa itu orang saya? Ya. Aduh, Cak Mari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi gini. Kalau kita pegang Quran di tangan diperbolehkan, ya, lebih bagus dari hafalan. Tapi kalau mau pegang Quran boleh. Jadi ini apa? Zakwan. Ada orang dulu di zaman Nabi namanya Zakwan. Beliau pelayan Sayyidah Aisyah. Beliau mengimami ibu-ibu dengan sholat tarawih dan beliau membaca dari lembaran Al-Quran. Maka kalau kita ke Makkah, Madinah, banyak orang yang ikuti imam salat tarawih, dia pegang Quran. Kata ulama, diperbolehkan jika diperlukan. Jadi ibu kalau ditulis dijaga ya, takut tiba-tiba ibu lagi baca terbang tulisannya, wah bingung ini kemana? Kelanjutannya gimana ya? Maka kalau pegang Quran di tangan seperti ini, ada Quran. Yang kecil aja, nggak ada besar. Jadi yang kecil aja. Kayak gini sholatnya. Kalau ada sesuatu yang tinggi atau kursi di sebelah kita pas lagi sholat, biar bisa kita letakkan di atas, jangan di tanah. Nah, kita mulai baca seperti ini, Allahu Akbar. Kemudian kita mulai baca, nih, ya, nih tangan di sini. Nah, kita mulai gini, Allahu Akbar, ya. Kemudian kita buka boleh. Ini bergerak nggak masalah, tapi jangan berlebihan ketika bergerak. Ya, begini bacanya. Atau boleh begini, boleh dibaca. Jelas? Baca. Ada yang bilang kalau balik halaman gimana? Boleh. Nanti selesai, udah mau rukuk, ditaruh di samping. Kayak gini kan di samping ya kursinya, ceritanya kursi di samping. Kemudian kita takbir, rukuk, angkat dari rukuk, biasa sholatnya. Kemudian berdiri lagi. Nah itu kan di samping kita, ngambil lagi, pegang lagi, baca lagi. Boleh bagi mereka, tapi sekarang sudah ada cara. Di situ ada kayak macam tiang di depan kita, diletakkan Quran itu di depan kita baca. Jadi akan lebih mudah lagi, lebih bagus daripada berpegang. Kenapa? Biar tidak banyak bergerak di dalam sholat. Maka Zakwan, pelayan Sayyidah Aisyah mengimami ibu-ibu dengan sholat tarawih dan beliau memegang lembaran Al-Quran pada saat beliau baca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Masih dari ibu-ibu? Ya, silakan. Saya wakil dari Majelis Taklim Istiqomah Desa Satu. Masya Allah. Saya ingin bertanya Saya ingin menjawab. tentang sholat masbuk. Siap. Pernah saya melihat ya, ada seseorang yang mengikuti sholat asar rakaat, tetapi dia sudah tertinggal 2 rakaat.
Dia hanya melaksanakan 2 rakaat. Nah, tetapi ada yang kebiasaan mengulang lagi kan kita 2 rakaat. Nah, yang mana yang benar, saya? Terima kasih. Jadi pada saat Waalaikumsalam, pada saat sholat zuhur, asar, kita ketinggalan 2 rakaat dan kita ikut 2 rakaat sama imam. Berarti kurang berapa? 2 rakaat. Kita sempurnakan 2 rakaat itu menjadi 4 rakaat. Jelas? Tapi kalau ada yang ulang sampai jadi 4 rakaat, berarti keliru. Nanti ada tambahan dalam sholat karena dia sudah ikut 2 rakaat sama imam. Kalau dia tambah 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Betul? Jadi itu mana ada asal 6 rakaat. Itu jadi agama baru. Maka itu hal yang keliru. Jadi pada saat telat 1 rakaat, berarti kita tambah 1 rakaat. Telat 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Telat 3 rakaat, 3 rakaat. Kalau kita ikut imam sebelum salam, rakaat ketiga, keempat, sholat asar, sebelum imam salam, berarti kita sempurnakan jadi 4 rakaat. Kalau kita ikut imam pada saat baca Al-Fatihah, masih hitung 1 rakaat. Ikut imam dalam kondisi imam posisi ruku, walaupun dapat 1 kali tasbih Subhana Rabbiyal Azim, 1 kali saja, kata ulama dihitung 1 rakaat. Terus Al-Fatihahnya kemana? Sudah di backup oleh imam tadi, sudah diwakili oleh imam tadi. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin lagi dari ibu jamaah Gelombang Dalam mungkin ada. Kalau dari Gelombang Dalam dulu. Ada nggak dari lubuk hati? Ayo, mewakili dari jemaah. Tidak, ini ada bapak-bapaknya ada yang di sini. Bapak-bapaknya. Silakan. Ya bapak-bapak. Ya langsung begitu. Silakan. Mohon aku harapkan buku ya, bertanya jangan buku ini. Ayo mas, Tanya depan gantungnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mau bertanya apa mau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ada 2 pertanyaan. Siap. Ini yang sangat. Yang pertama, ini masalah sholat. Sholat ini katanya ada 3 rukun. Rukun fi'li, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli, rukun fi'li. Ada pekerjaan anggota badan, ada pekerjaan mulut, ada pekerjaan hati. Ini tolong dijelaskan. Kemudian ini yang saya jelaskan yang pertama dulu. yang tanya ini jawab sekali ini. Oh, oke. Yang pertanyaan kedua, ini pada umumnya di Indonesia dan khususnya di desa-desa masalah poligami. Dulu. Mengapa poligami itu sangat Islam itu kan firman Allah. Istri antum berapa? Masalah adil. Istri antum? Satu. Astagfirullah. Salam dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawab ini dulu lagi ya teman-teman. Kalau yang pertama, halo. Yang beliau tadi sebut rukun sholat itu adalah dengan anggota tubuh, dengan mulut, dan dengan hati. Yang dimaksud dengan anggota tubuh itu adalah gerakan dalam sholat yang dianjurkan, diwajibkan adalah ruku, sujud, duduk antara 2 sujud dan lain. Itu 1. Maka dengan anggota tubuh. Yang kedua, dengan qalbu kita harus dihadirkan pada saat sholat. Jadi dia memperhatikan apa yang kita baca, apa yang dilantunkan, apa yang dipanjatkan kepada Allah. Jadi qalbu kita hadir, itu yang disebut khusyuk. Yang ketiga, dengan lisan. Jadi tidak ada yang bisa sholat Allahu Akbar yang baca dalam hati, tidak boleh, yang salah. Harus menggerakkan bibirnya. Bacaan itu artinya apa? Menggerakkan lisan dan bibir. Maka harus baca, walaupun terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi tidak boleh diam. Pada saat diam itu tidak sah sholat. Maka itu 3 rukun yang harus ditegakkan pada saat kita sholat. Yang kedua, masalah yang ditakut-takuti oleh bangsa manusia, masalah poligami. Gini, halo, ibu-ibu nggak marah ya? Habis ini saya langsung pulang ke Jakarta. Jadi gini, masalah poligami itu biar kita paham. Poligami itu bukan baru dari Islam. Poligami itu dulu sebelum Islam datang di masa jahiliyah, itu kadang-kadang laki-laki menikahi 50 wanita. Banyak istri-istri. Tapi ketika Nabi diutus
Allah langsung membatasi maksimal kalau kamu mau punya istri 4. Dan poligami itu ada syarat-syaratnya. Jangan Anda tidak sanggup menafkahi 1, nambah sikol lagi. Belum 1 selesai, udah nambah lagi. Musibah berbi. Anak dari istri pertama belum dididik dengan baik, agamanya, akhlaknya, ibadahnya, mana nambah istri lagi, itu dosa. Boleh poligami itu dengan cara-cara tertentu. Pertama, sanggup, mampu, jasmani, rohani, dan juga biaya. Kenapa? Wajib adil. Yang ini dikasih 50, bisa ada 50. Yang ini dikasih 100, bisa dikasih 100. Harus adil. Walaupun secara hati tak bisa adil, tapi zahirnya harus adil. Kemudian ada seorang istri, maaf, bilang sama saya begini, ibu-ibu itu kena kanker, dia tidak bisa ngurusin suami, tidak bisa melayani suami. Kata beliau, Syekh, saya izinkan suami nikah lagi. Saya bilang, silakan, kalau suami ibu mau, silakan. Tapi suaminya tidak mau. Mungkin tidak mau menyakiti istrinya, itu tidak masalah, hak beliau. Tapi poligami itu kadang-kadang menjadi wajib. Dalam arti istrinya sakit, tidak bisa melayani, daripada dia berzina, dia nikah lagi. Yang kedua, kadang-kadang menjadi haram. Dia punya istri 1, belum dididik, anaknya banyak, nggak bisa biayain mereka, tiba-tiba udah nikah lagi. Saya di Jakarta kaget, satpam, saya nanya, saya jangan-jangain, istri bapak berapa? Udah 2. Kan gila, satpam udah 2, Masya Allah, saya aja baru 1. Jadi apakah Anda mampu dengan bertanggung jawab di hadapan Allah? Jadi pada saat poligami itu boleh. Pada dasarnya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Tapi kembali ke 5 hukum. Kadang-kadang menjadi makruh, kadang-kadang menjadi haram, kadang-kadang menjadi wajib, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada kondisi masing-masing. Jangan bikin poligami itu tiba-tiba dia bilang apa? Syekh, saya mau ikutin sunnah Nabi. Apaan Pak? Mau nikah lagi. Oh gitu? Iya. Istri bapak yang kedua berapa umurnya? Baru 17 tahun. Ya salah. Katanya ngikutin sunnah Nabi. Nabi nikahin janda, ngurusin janda. Lu mau anak ABG 17 tahun. Nah, berarti itu bukan karena sunnah, bisa jadi karena syahwat. Jadi poligami itu berat. Kenapa? Nabi bersabda, apabila seseorang punya 2 istri dan dia cenderung kepada salah satu dan tidak adil antara mereka, datang di hari kiamat dan dia milik sebelah. Nauzubillah min. Maka poligami itu kenapa selalu ditakuti banyak orang? Karena orang yang mungkin mempraktikkan poligami itu orang yang tidak paham fikih, yang tidak paham agama, jadi mencerminkan, ya, menjelekkan poligami itu pada umumnya. Di TV dijelekkan, di sinetron dijelekkan, atau orang yang tetangga kita punya istri 2-3 sehingga dia tidak mempraktikkan keadilan, tidak menunjukkan kebaikan. Jadi di situ orang-orang pada benci semuanya. Jelas? Dan tidak ada yang berani membenci karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalkan kita sebagai imam, kita mau takbir, jadi kita lupa membaca misalkan subuh, lupa membaca Quran. Dan jadi kan di situ diterangkan bahwa kalau lupa itu wajib sujud sahwi. Pas pada waktu itu sujud sahwi lupa dulu. Jadi bagaimana kita imam? Apakah berdosa atau salah? Ya. Gini, halo. Apabila imam yang bermazhab Syafi'i lupa soal kunut pada saat sholat subuh, maka disunnahkan, bukan diwajibkan. Disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Apabila dia lupa kunut dan juga lupa sujud sahwi, Masya Allah, berarti orangnya banyak lupa. Nah, jadi pada saat lupa kunut dan lupa sujud sahwi, salatnya tetap sah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, apabila kunut ditinggal dalam salat subuh sengaja, beliau bicara mazhab Syafi'i, sengaja maupun tidak disengaja, tidak batal salat, tapi disunahkan sujud sahwi. Tapi karena sujud sahwi tidak masalah, tidak batal salatnya. Karena menurut mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Kalau kita lupa
maka kita sujud sahwi. Kalau lupa sujud sahwi tidak masalah karena sholat Anda tetap benar. Jelas? Jelas. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Cekal lagi. Masya Allah. Ini siko bagi tigo. Kangen Masya Allah. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Mama Herman. Yang ingin saya tanyakan, ini kebiasaan di desa Sako dari ibu-ibu dulu ya. Jadi istilah itu atau pemuka di Indonesia di pertata. Jadi apa mau datang di Indonesia, jadi Sako ini tinggal. Jadi kadang Sako ini kalau punya setiap tanggal bulan Muharram apa ziarah. Ziarah kubur. Iya, ziarah kubur. Apa itu istilahnya? Kalau tidak cocok kami bisa ini kan bisa cocok kami teruskan itu lagi. Saya mau nanya, antum bertanya ziarah kubur untuk laki atau perempuan? Ini biasanya seluruh dengan ada perempuan, anak-anak. Ya, siap. Kalau Ya, kemudian moyang. Siap. Ada sebagian yang saya paham, yang sebagian mau apa itu? Nah, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Sepakat ulama bahwa ziarah kubur untuk kaum laki-laki sunnah untuk mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Sepakat ulama ziarah laki-laki kuburan sunnah. Tapi yang jadi perbedaan ulama, khilaf ulama dalam ziarah kubur untuk wanita. Perempuan ziarah kubur hukumnya apa? Terjadi perselisihan ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh kaum perempuan ziarah kubur, tapi harus menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Merata, merobek baju, menampar wajah, melakukan tradisi yang dilakukan di zaman jahiliyah. Itu satu. Boleh ziarah kubur, dan itu pendapat yang kita pakai di Mesir dan juga di Indonesia. Maka ibu-ibu boleh ziarah kubur. Yang kedua, ziarah kubur hukumnya haram, dan itu pendapat yang dipakai di Saudi dan sebagian negara Timur Tengah lain. Maka ibu-ibu kalau lagi umrah haji tidak ada yang ziarah kuburan bakir, hanya untuk laki-laki saja. Dan mereka kita hormati mazhab mereka. Yang ketiga, kata sebagian ulama, hukum ziarah kubur untuk perempuan makruh. Hukumnya yang benar yang mana? Sepakat laki-laki ziarah kubur boleh, selama tidak meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban. Ibu-ibu juga boleh ziarah kubur, tapi jangan sering. Kenapa? Karena punya kewajiban sholat, punya kewajiban melayani suami, ngurusi anak, ngurusi rumah. Jadi jangan ibu-ibu beralasan mau kemana bu? Mau ziarah. Besok mau kemana bu? Ziarah. Terus ibu punya suami kan? Punya. Terus kenapa nggak diurus suaminya bu? Ya kan saya urus. Kalau ibu nggak mau urus, kasih yang lain aja biar diurus. Maka hati-hati pada saat ibu-ibu ziarah, jangan sering. Karena Nabi melarang wanita yang sering ziarah kubur, maksudnya pada ziarah kubur. Jadi dia tidak lupa sholatnya, lupa suaminya, keluarganya, urus rumah tangganya. Itu kan berbahaya. Jelas? Jelas. Maka diteruskan ziarahnya selama tidak melampaui batas dan benar-benar kita datang untuk mendoakan yang meninggal dan kita berdoa agar kita ikut mereka dalam keadaan iman dan Islam. Allah Ta'ala wa a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Bisri. Mudah-mudahan insyaallah apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita